Kalian percaya nggak kalau ini rambut Rasulullah asli? Saya nggak percaya. Ada tuh yang mendekati asli, museum resmi di Istanbul, Turki. Walaupun sejarawan Islam meragukan ya. Cuman di sana nyentuh aja nggak boleh, apalagi mencium seperti ini tadi. Ya Allah, kok di Konoha bisa punya gitu? Nggak kebayang kalau Mekah Madinah diurus sama mereka. Bisa ngeri banget kali ya. Kata Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, aku ketika sakaratul maut, malaikat rasanya sakit mati itu seperti digigit oleh malaikat. Tapi pada saat itu Rasulullah hadir di hadapanku. Sampai ketika aku, nafasku nyampe ke kerongkongan, pada saat itu aku, menggelengkan kepalaku, dan Rasulullah pun juga menggelengkan kepalanya untuk menghibur diriku, sehingga aku meninggal dalam keadaan baik. Berdusta atas nama Nabi. Itu pasti berdusta. Nggak mungkin Rasulullah hadir secara fisik. Astagfirullah. Yang kedua, dia ini cerita dapat karangan dari siapa? Dapat cerita dari yang meninggal itu tadi, yang sakaratul maut. Ya nggak mungkin, kan dia mati gitu. Kok bisa dia dapat cerita seperti itu kalau nggak ini adalah karangan belaka? Astagfirullahaladzim. Hati-hati orang model kayak gini ya. 3 kebiasaan yang bukan ajaran Islam, tapi justru Islam yang melaksanakannya. Yang pertama yaitu ibadah di kuburan. Jelas, ini bukan ajaran Islam, tapi ajaran umat terdahulu. Ziarah makam itu boleh, tapi datang doakan, bukan kita meminta doa. Yang kedua yaitu merayakan ulang tahun. Tidak ada satu riwayat pun Nabi atau sahabat melakukan itu, maka tinggalkan. Dan yang ketiga adalah bernyanyi atau bermain musik. Jelas, ini dilarang, maka tinggalkan. Itu dia, semoga kita menjadi umat Rasulullah yang benar-benar juga dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ini bukan ajaran Rasulullah. Ini juga bukan ajaran Rasulullah. Apalagi ini juga bukan ajaran Rasulullah. Untuk apa diikuti? Lantas, untuk apa mereka melakukan itu? Tanyakan pada mereka. Di sini saya cuma menyampaikan jangan diikuti karena di luar daripada yang Rasulullah ajarkan. Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, tiap malam tahajudnya cuma 2 rakaat. Rakaat pertama hatam Al-Quran. Rakaat yang kedua kulhu, tapi 90.000 kali. Ini beliau tiap malam. Subhanallah, kita hitung rekor tercepat hatam itu 7 jam. Anggaplah rakaat pertama itu 7 jam. Rakaat kedua 90.000 kali kulhu. Anggap satu kulhu itu 5 detik. Berarti kalau dikalikan dan dikonversikan itu sebanyak 125 jam. Kelihatan bohong banget ya. Rasulullah aja nggak sehebat itu. Ini yang mengaku keturunan Rasulullah. Kok bisa seperti itu? Ini jelas-jelas ngawur. Jangan ditiru. Nggak usah diikutin model kayak gini. Siap tidak menyentuh kiswah Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kayak pernah ngeliat. Karena penasaran kita cek di online shop. Kita ketik kiswah Nabi Muhammad. Nah, ternyata ada beneran. Ini kita coba klik yang paling atas. Tuh, iya beneran harganya 1 juta. Kita lihat stoknya ada berapa. Ternyata ada 3. Dapat dari mana tuh? Hati-hati, kiswah Nabi itu tidak diberikan kelayakan umum, tapi disimpan di kerajaan Saudi. Apalagi diberikan ke Habib, apalagi dijual belikan. Hati-hati, ini palsu. Setiap hari, baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Nah, ngeblank kan? Bingung nggak sih tuh? 15.000 kali dibaca surat Al-Ikhlas dari maghrib sampai isya. Bilangin kawannya itu, kalau cerita itu jangan dusta, yang masuk akal. Nih, saya bantu hitung. Misalkan dari maghrib ke isya itu 45 menit. Lah, kalau misalkan dikonversikan nih, satu surat Al-Ikhlas itu dibaca 0,18 detik. Nggak masuk akal. Gimana cara bacanya coba? Bilangin sama saudaranya itu, jangan terlalu berlebihan lah gitu. Jangan pula ikut-ikutan, apalagi berdusta atas nama Nabi. Na'udzubillah. Yuk kita kembali ke ajaran Rasulullah yang semestinya, oke? Apabila seseorang jenazah memandikan dirinya sendiri, coba dipikirkan secara logika. Harus dipikirkan. Maka dua ulama berbeda pendapat. Imam Romli di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya boleh. Nggak sekalian nguburin diri sendiri aja, tanggung kalau cuman mandi mah. Ini kayak nggak ada cerita lain tah. Ku udah kehabisan kata-kata ya karangan-karangan kurofat itu. Astagfirullahaladzim. Padahal cerita Nabi itu banyak, cerita sahabat Nabi yang lebih masuk akal, yang lebih mendidik
dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Kenapa harus seperti itu? Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Ini adalah dusta. Rasulullah saja tidak bisa menjamin putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha untuk bisa selamat dari azab neraka atau azabnya Allah. Bagaimana bisa manusia bisa menjadi panitia di hari kiamat? Ini adalah ngawur dan jangan diikuti. Satu mobil dengan Habib Soleh Tanggul. Kemudian di tengah perjalanan, mobilnya itu apa? Habis bensinnya. Kerannya masjid diambil secukupnya, isi mobilnya itu dengan apa? Isi mobilnya dengan air. Bisa bikin Pertamina rugi dong. Intinya jangan ditiru ya, soalnya di video fullnya nggak ada kelanjutan bahwa menerangkan takutnya ada kemacetan, cuman nggak disampaikan oleh bapak itu. Intinya yang begitu jangan ditiru, apalagi orangnya, apalagi kelompoknya jangan diikuti, soalnya bisa-bisa kita juga ngawur. Selamat siang Habib Usman, bagaimana bagus bukan medali itu? Terima kasih Ratu Wilhelmina, saya sangat bangga dengan medali ini. Ana sangat senang sekali dia akan menjadi mufti Batavia dan Ana akan membuat fatwa. Wah, apa wahai Habib Usman? Ana akan melarang warga pribumi untuk memusuhi pemerintah Belanda. Begini, guru besar Yai Mem sudah turun SK-nya. Sehingga dipanggil profesor saya ini. Tapi saya akan mundur menjadi dosen UIN. Saya akan menjadi rektor Unisma. Kalian semua pindah ke Unisma ya. Amin. Ayo semuanya nanti pindah ke Unisma. Unisma akan menjadi kampus besar. Siap. Mana Unisma? Mana Unisma kesini? Unisma. Universitas Islam Malang akan menjadi kampus besar. UIN tenggelam. UB masih jaya. UMM jaya. UIN tenggelam. Amin. Ayo. Hidup Unisma. UIN tenggelam. Kenapa? Kalau ada rektor selingkuh dengan Barat 2, apa yang terjadi? UIN tenggelam. Woi, UIN tenggelam. Malang tenggelam. UIN Malang tenggelam. UIN Malang tenggelam. Yang jaya adalah UMN, yang jaya adalah UB, yang jaya adalah Unisma. Rektornya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Imam Muslimin MAG. Mana orang disuruh rek? Apa itu? Enggak, tadi kena Oh iya. Aman, Pak, aman. Sekarang Tuhannya pakai Apple. Oppo. Mana rokoknya? Mana? Gak kuat aku enggak rokok. Mana rokoknya? Mana? Sama air. Ini begini. Jadi logika itu sebanding dengan logistik. Begitu kata Plato. Masya Allah ini enak, Masya Allah ini. Logika itu sebanding dengan logistik. Orang itu masih logis bila tersedia logistik. Kalau logistik saya itu korek. Kalau rokok saja nggak mungkin bisa, harus ada koreknya. UIN tenggelam, Unisma naik, UMM naik, UB naik. Hanya ada 3 kampus nanti yang hebat, yaitu bukan UIN, Unisma nomor 1, berikutnya adalah UB, berikutnya adalah UMM. Kenapa UMM? UMM itu sahabat Unisma. UIN busuk. Dengan catatan rektor ya. Abdurrahman Syekh Suud Surem, aku punya HP-nya. Saya juga punya HP namanya Syekh Abdul Wali Al-Arkani, baik dengan saya. Saya juga punya nomor HP-nya, biasa ngomong, bukan punya saja, biasa ngomong, dialog. Saya juga punya nomor HP-nya Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi, bahkan saya pernah didoakan, doanya begini, Rabbuna yuyassiru lana umurana lima yuhibbuhu wa yardha. Itu doa Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi kepada Yai Mim. Apa nih? Udahlah, pokoknya saya nggak ingin jabat.
Saya berjanji saya mau jadi rektor Unisma, dan Unisma akan menjadi kampus nomor 1 di dunia. Tidak di dunia sih, di Indonesia lah. Jadi di Malang itu nanti ada 3 ya. Unisma nomor 1, Unmu nomor 2, baru UB. Kalau Unisma dan kan swasta, lek UB kan negeri. UIN Malang bagaimana? UIN Malang akan tenggelam. UIN Malang akan tenggelam. UIN Malang akan tenggelam, akan jadi gedung-gedung seperti kuburan. Lihat saja. Maka Muhibbin Yaimim, Anda jangan mendaftarkan anak-anak Anda kepada selain Unisma. Daftarkanlah putra-putri Anda ke Unisma, Universitas Islam Malang. Itu dihitung kabeh 160 juta. Aku hanya dikasih 40 juta, jadi aku rugi 120 juta. Lek dihitung kabeh lho ya. 160 juta. Neng aku hanya dikasih, duduk Kang Dedi yang ngasih, stafnya. Nekakno Gubernur Deddy Mulyadi itu ndak mudah loh. Aku menggerakkan banser Aremania dan lain sebagainya, semua habis 160 juta, termasuk koordinasi dengan Kang Doer. Kang Doer itu tim medianya Kang Dedi. Entah 120 juta, dikai 40 juta karo Mas Undang. Mas apa iku? Undang Sudirman apa sapa jenenge? Mas Undang. Tambah ono saaken bojoku muring-muring terus nang aku. Undang. Tambah ono kurang 140, 120. Kuwi dhuwit lho, Nduk. Kuwi dhuwit lho, Kang. Kang Undang. Sampeyan ku piye? Sampeyan tak mestine sampeyan ditangkap KPK lho sampeyan kudune. Wis aku wis bantu sampeyan aja sampai ditangkap KPK. Jawabane aku jek mantu, Yai, ya mantu, tapi beres ono utangmu. Ojo duit lek mantu ki lho, kekno Rosida kurang piro? 100 swidak menggawe 40, kurang 120. Undang 120 kuwi lek tak dumne wong Malang dadi wakeh. Aku itu tiap pagi bagi-bagi duit. Hari ini nggak bisa karena saya sakit. Saya harus dirawat di rumah sakit ini, mulai ngantuk aku dikai obat sama dokter Hardadi.